Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah dalam Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa azwajihi tayyibin al-hayina wa ila hadrati sayyidina Hasan al-Syakiri wa ila hadrati sayyidina Nawawi wa rasulih wa qawlihi wa tawfiqi alaihim ajma'in wa ila ahli man hadara fi hadzal masjid wa ila ahli man waqafa fi hadzal masjid wa ila ahli man tasaddaqa fi hadzal masjid wa ila ahli jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa halimina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sama-sama yang kita hormati dan insyaallah muliakan guru kita sekalian, Bapak Ustaz Haji Hussein selaku ketua DKM Masjid Jami Nurul Hasanah, dua imam yang sama-sama kita hormati dan insyaallah muliakan, Bapak Ustaz Rahman, Pak Hujan, seluruh tokoh masyarakat, hadirin hadirat sholimin sholimat, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah di pagi hari kali ini kita dapat dipukul oleh Allah. Maka laksanakan kewajiban kita sebagai muslimah, yaitu sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah kita hadirkan dengan taklim kita mengenai ilmu fikih daripada kita makan saat ini. Mudah-mudahan aktivitas kita yang kita lakukan di pagi hari ini akan menjadi wasilah menghapus segala hilang kesalahan dan kekeliruan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, wa ana Anas bin Malik. Ada satu hadis yang katanya dari Imam Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anin nabiyyi, dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anahu, sesungguhnya kanjeng Nabi qala, telah bersabda kanjeng Nabi, sabda Nabi, man hadara majelis al-ilmi, man barang siapa orang hadara hadir, majelis al-ilmi, bermajelis ilmu. Majelis ilmu itu tempat dipakai untuk menjabarah, membahas satu ilmu. Maka tempatnya rumah, masjid, awal sholat, lalu tempat itu dijadikan untuk membahas satu ilmu. Nah, apakah yang dibahasnya itu ilmu fikih, ilmu Al-Quran, atau ilmu hadis, atau ilmu nahwu, atau ilmu syarah, atau ilmu yang lainnya. Nah, dia hadir di tempat itu di Ramadan, terutama di bulan suci Ramadan. Kayak sekarang ini nih, kita hadir. Ya, tempat ini kita jadiin majelis ilmu, lain tempat untuk ibadah kepada Allah. Ya. Sabda kanjeng Nabi, kata maka menulis, mencatat, ya. Siapa Allah Ta'ala, Gusti Allah Ta'ala, melalui malaikatnya, malaikat kiramal katibin, lalu untuk orang yang hadir di majelis ilmu, tujuannya memang untuk menuntut ilmu, dicatat bikuli kodamin, setiap
setiap satu langkah. Ibadah sanatin mendapatkan pahala ibadah 1 tahun. Setiap langkahnya itu aja. Kita bayangin apa kita jauh dari pakai motor dulu. Banyak banget pahalanya. Setiap langkah dicatat kami Allah mendapatkan pahala ibadah 1 tahun. Wayang dan ada tuh orang tersebut yang menuntut ilmu. Mari bersama kami kata kanjeng Nabi. Tahtal arsy nanti arsy di bawah tempat perlindungannya Allah. Di saat manusia pada ribuh kalau bahasa kita pada susah karena dihisap-hisapnya amal manusia, sedangkan orang itu yang menuntut ilmu nanti pada hari kiamat akan bersama Nabi di bawah lalu sabda Nabi waman barang siapa orang dawama yang mendawamkan membiasakan alal jamaati karena sholat berjamaah di dawam itu aja sholat. Saya baca di dalam kitab Fathul Mu'in tadi. Kalau pengen ditanya kita kan istilahnya besok ada kegiatan lagi. Nanti setelah ini kalau ingin mendapatkan pahala malam Lailatul Qadar, katanya cukup sholat isya berjamaah, tarawih berjamaah, habis sholat subuh adrib dalam kitab Fathul Mu'in adrib menemukan kamu Lailatul Qadri pahala daripada malam Lailatul Qadar. Maka pertahanan itu ya udah alhamdulillah dari malam pertama tuh sampai sekarang ya berjamaah dipaksa itu ya, sholat isya berjamaah, tarawih berjamaah, habis sholat subuh berjamaah. Mungkin kalau ada yang bolong-bolong nanti ini udah mulai sekarang kita pertahanin ya, jangan sampai kita bocor itu ya, sholat isya kita berjamaah, tarawih berjamaah, nanti habis sholat subuh berjamaah. Adrik Lailatul Qadri menemukan kau malam Lailatul Qadar, yaitu pahala malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Nah, kalau kita ibadah lebih baik daripada 1000 bulan di malam itu ya. Nah, dalam satu keterangan hadirin sabda Nabi, barang siapa yang mendawamkan sholat berjamaah di bulan Ramadan maka memberi kepada orang yang mendawamkan sholat berjamaah ya, siapa Allah Ta'ala, Allah akan memberikan kepada orang yang mendawamkan sholat berjamaah bikulli rakatin, setiap satu rakaatnya ya, madinatan, yaitu dikasih satu kota satu tempat ya, yang mana tempat itu tumlah dipenuhi min ni'amillahi ta'ala, daripada macam-macam nikmat Allah Ta'ala. Itu hanya kehebatan ya, di antaranya di bulan suci Ramadan kita dapat berjamaah gitu ya, kalau cuma Ramadan cuma sebentar gitu sebab makanya sebentar cuma sebulan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridul usra. Yuridu menginginkan ke kamu siapa Allah yusra kegampangan, yaitu puasa cuma sampai sebulan. Coba kalau Allah bikin 6 bulan tadi gimana lagi? Dibikin kegampangan. Terus buka dari pagi terbit matahari mulai puasa tuluil fajr sampai dengan tenggelamnya matahari ya, sampai dulu syamsi. Coba kalau Allah bikin hadirin sampai subuh kita buka
buka hadirin, dari subuh ketemu subuh lagi hadirin. Ya, makanya diberi kegampangan itu Allah sebetulnya. Ya, nanti kegampangannya lagi, kalau yang head, yang nifas, yang gak kuat puasa, silakan gak puasa. Yang kurang sehat, yang overdiet, sebenarnya dikasih kegampangan ini hadirin, gak berat ibadah. Ya, ada keringanan nih seperti ini. Bagi yang bepergian jauh kemarin sudah dibahas, yang kurang sehat, yang head, yang nifas, jadi yang udah lanjut usia yuridukumullahu yusra wala yuridukumul usra. Allah tidak menginginkan kepada kamu di dalam ibadah puasa menjadi usra, menjadi sulit, menjadi berat. Ya, diberi kegampangan. Ya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Islami di waktu permulaan Islam ada, ya, Nabi Muhammad diutus hadirin. Puasa itu bukannya hadirin, ya batas buka puasanya dari mulai maghrib sampai dengan isya. Maghrib sampai isya hadirin. Ya. Nanti habis isya ketemu maghrib lagi, puasa itu dari habis isya tuh hadirin, belum isya jam 8, jam 9, jam 10 sampai subuh ketemu maghrib baru buka. Bukanya batasnya sampai maghrib, ya, dari maghrib sampai isya. Itu pertama kali tuh puasa seperti itu. Iya, waktu permulaan Islam masih ada Nabi itu aja nih. Cuma Bismillahirrahmanirrahim, Islam baru-baru ya, yaitu permulaan adanya agama Islam. Ya, baru-baru aja nih. Ya, pas Nabi baru diutus itu hadirin Nabi itu. Ya, berislam dah, baru ada dah hadirin dah. Ya, yaitu puasa itu dari maghrib, buka batas buka maghrib sampai dengan bisa, terus puasa lagi terus. Nanti bukanya maghrib, udah buka sampai isya, boleh makan minum lagi sampai isya. Ya. Lalu puasa lagi. Ya. Makanya di dalam Al-Quran akhirnya ini puasa sampai dengan sekarang nih, dari maghrib kita mulai ya buka dan tuh maghrib sampai dengan yaitu waktu terbit matahari, yaitu imsak sekitar subuh sebelum 10 menit kan? Makanya di dalam Al-Quran Allah mengatakan wa uhilla lakum lailatasyami rofasu ila nisa ibu, ya. Wa uhilla lakum, dihalalkan kepada kamu lailatasyami, pada malam ya kita berpuasa, ar-rofasu, melakukan hubungan badan, ila nisa ikut kepada istri-istri kamu. Ya. Bapak jadi waktu puasa maghrib, waktu buka tuh maghrib, ya sampai dengan isya, terus puasa lagi. Banyak sahabat tadi ada sahabat tadi, kalau nggak makan nggak minum kuat, nggak makan nggak minum kuat. Tapi ada sahabat tadi ya malamnya melakukan hubungan badan istrinya, itu yang nggak kuat hadirin. Pada curhat kepada Rasul, lalu Allah menurunkan ayat wa uhilla lakum, dihalalkan kepada kamu lailatasyami, pada malam hari, yaitu pada waktu kita boleh berbuka puasa. Apa ropas? Ropas, melakukan hubungan badan. Ya, wa uhilla lakum lailatasyami rofasu ila nisaikum, kepada istri-istri kamu. Mulai saat itu hadirin ada ayat itu. Ya, puasa itu ya makannya hadirin dari mulai maghrib ya buka puasa
sampai dengan yaitu terbit matahari sampai zaman sekarang. Kalau dulu enggak, jadi bisa dari Islam ya di permulaan Islam. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kita akan membahas masalah ilmu fikih ya, tentang masalah sekitar puasa. Wa yajibu ma'al qada'il imsaku li saumi fi sittati mawadi'a. Wa yajibu wajib ma'al qada'i serta mengkodok puasa apa al-imsaku menahan dari makan dan minum serta yang membatalkan lisaumi karena puasa. Ini hadirin wajib mengkodok juga, wajib nggak makan nggak minum juga. Kita nggak boleh makan nggak boleh minum ya kayak puasa dah. Setelah itu ya kita juga harus wajib mengkodok puasa nanti di bulan Syawalnya. Bisitani mawadi'a pada 6 macam-macam tempat, pada 6 macam-macam kejadian. Jadi ada 6 perkara ya. Yang mana 6 perkara ini akhirnya kita pertama ini harus gak makan gak minum kayak puasa ya. Selain itu wajib mengkodok puasa, wajib kita kodok juga, wajib kodok juga, nggak makan nggak minum juga pada saat itu ya. Yaitu ada 6 perkara. Al awalu yang pertama fi Ramadan, ini khusus hanya di bulan Ramadan, tidak wajib fi ghairihi pada selain bulan Ramadan. Ini hanya di bulan Ramadan aja dah. Wajib mengkodok juga, wajib nahan gak makan gak minum juga, hanya di bulan Ramadan. Kalau di bulan-bulan lain boleh ya kita ya nggak makan ya. Kalau ini boleh ya, nih ya, kalau di bulan-bulan lain boleh. Alam muta'adid bifitrihi, kepada orang yang sengaja buka puasa. Ada orang hadirin sengaja buka puasa deh, mungkin dia kesal kali sama anak istrinya hadirin ya begitu kesal mau makan dah, bener dimakan, dibilang makan hadirin mah kali ya manusia hadirin mah bener dimakan tuh dibilang. Nah setelah dimakan dan minum hadirin, maka tetap dia nggak boleh semuanya makan seenaknya. Udah kayak puasa aja deh terus, udah berhenti atau imsak deh dari makan, minum serta yang membatalkan puasa. Walaupun statusnya kan udah batal tadi, udah makan dan minum, udah jadi kayak puasa aja dia saat itu, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Nah nanti wajib dikodok gitu kan. Jadi apabila ada orang yang membatalkan puasa ini ya muta'adid yang sengaja ngajak, pertama emang jadi dosa ini sebab sengaja ya. Nah dia pada saat itu juga setelah dia membatalkan puasanya, dia nggak boleh makan, nggak boleh minum lagi. Nah setelah nanti di bulan, setelah berakhirnya bulan suci Ramadan, bulan Syawal seterusnya wajib mengkodok puasa. Beda kalau di bulan lain, hadirin, misalkan di bulan lain kita puasa kodok, misalkan kita puasa kodok nih, kita batalin dah puasa kita tuh hadirin, kita batalin ya, baru jam 10 kita batalin puasa kodok kita sengaja hadirin ya. Maka itu boleh makan, boleh minum, udah seterusnya bebas gitu ya, karena bukan di bulan suci Ramadan. Di puasa najar kayak hadirin, di puasa kodok kayak, di puasa kimparan
bukan di bulan suci Ramadan dibatasi dengan sengaja. Misalkan jam 9 batal, udah boleh itu hadirin makan, minum, merokok di jalanan gak jadi masalah. Semua ada tuh makan dan minum, dia nggak imsak, nggak nahan, ya tetap dia makan dan minum, mengerjakan yang membatalkan puasa. Ya. Udah nggak jadi masalah. Ya sebab bukan di bulan suci Ramadan. Akan tetapi tetap ya kodoknya belum lunas, membayar hutang puasanya belum lunas. Ya atau bayar kifaratnya belum karena dibatalin. Hanya dia ya itu enggak imsak, enggak menahan makan dan minum sebab bukan bulan suci Ramadan. Itu yang pertama. Apabila ada orang yang membatalkan puasa hadirin dengan sengaja, ya emang dosa hadirin sebab sengaja. Ya. Nah orang itu harus setelah itu imsak, nggak boleh makan, nggak boleh minum kayak puasa. Nanti tetap wajib mengkodok. Itu yang pertama. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, puasanya yang kedua, ala tarikin niyati, kepada orang yang meninggalkan niat. Ya, lailan di malam hari, fil fardi di dalam puasa fardu. Kita malam ini gak niat hadirin, gak niat kita. Tuh gak niatnya lupa, kesiangan hadirin, atau malas niat. Ya, misalkan kita ketiduran lupa niat hadirin, bangun dah, asalkan kita kesiangan, sahurnya kesiangan. Kebetulan malamnya gak niat, ya gak niat, kebetulan malamnya kita bangun jam 7 dah. Begitu bangun jam 7 hadirin, ya kita gak boleh makan, gak boleh minum, imsak, menahan dari makan dan minum serta yang membatalkan puasa. Nanti tetap wajib dikodok hadirin, wajib dikodok. Kayak puasa 2 kali, kayak 2 kali. Makanya jangan lupa di niat, innamal a'malu binniyat. Ya, sebab sahnya ibadah itu dengan pakai niat. Kayak sholat aja hadirin, niat gak boleh lupa. Kalau kita ingat belum niat, gak ada sujud sahwi, dia harus dari ulang aja lagi. Gitu hadirin. Ya, kalau rukun, pilih, sujud segala macam lupa, ada sujud sahwi. Kalau lupa niat, udah dari ulang lagi hadirin. Kayak kalau kita terusin, udah sholat kita jadi berantakan. Sama juga bikin rumah. Begitu bikin rumah, lupa bikin fondasi hadirin. Kita terusin, gimana itu hadirin? Begitu juga mandi hadas besar, jangan lupa niat. Kalau niatnya lupa, udah dari ulang lagi hadirin. Kalau mandi hadas besar lupa, misalkan kita udah misalkan udah kita lap air, kita lagi udah duduk rapi, kuping lupa hadirin, kita nggak basahin, misalkan nggak kena air, udah kita basahin aja lagi. Udah melewat 10 menit kali hadirin, ini itu ya boleh itu. Akan tetapi kalau niat hadirin dari ulang, niat istilahnya fondasi kan. Ya. Nah jadi kalau ada orang niatnya lupa di bulan Ramadan, malam minggu niat. Ya di dalam kitab Matan Sabina ini yang kita kaji hadirin, maka orang tersebut tetap besok gak boleh makan, gak boleh minum. Walaupun demikian, dia nanti tetap harus mengkodok puasa. Hadirin, yang namanya ibadah harus dilakukan dengan pekerjaan. Ya, sholat, ya katakanlah kita sholat membarengi niat.
niat ya. Terus lagi zakat, dan kalau mengeluarkan zakat sambil niat. Haji semua dibarengi ini ya, melakukan sesuatu sambil dibarengi dengan niat. Tapi hebatnya puasa enggak ya? Coba dia puasa, kita belum puasa hadirin, nggak makan nggak minum, malamnya jam 8 udah niat. Kalau sholat harus dibarengi Allah, lisan Allahu Akbar, hati usul. Ashab Imam Syafi'i. Zakat begitu juga, saya bayar zakat nih, ngeluarin beras sambil niat. Tapi kalau puasa enggak hadirin mah ya, ada yang niat jam 8, ada niat jam 9, ada niat jam 4, ada niat pas waktu imsak. Tuh puasa seperti itu. Kenapa demikian hadirin? Karena waktu terbitnya fajar gak ada yang tahu. Waktu terbitnya fajar dulu belum fajar, gak ada yang tahu. Makanya kita niatnya boleh dah, mulai niat pas wudhu, buka tuh wudhu maghrib boleh tuh, udah mulai niat nawaitu sama boleh an adai fardhi syahri Ramadana di sanati bilaital, padahal puasanya besok. Berpuasa aneh puasa. Ada lagi niat yang jam 8, dia tidak seragam hadirin, nggak kayak sholat, niatnya seragam. Semua kan pada niat sholat. Allah ya. Zakat hadirin ya, dibarengin tuh niat dengan pada waktu mengeluarkan zakat. Tapi kalau puasa enggak dibarengin pas kita mau puasa lalu kita niat, enggak begitu. Kenapa? Sebab terbitnya fajar enggak ada yang tahu, enggak ada yang tahu gitu. Sehingga boleh jam 8 jam 9 apa-apanya nanti pada waktu imsak. Maka boleh jam 8 jam 9. Dan kalau udah niat ya, kita melakukan aktivitas misalkan tidur, makan, atau kita kedatangan tamu ya, atau misalkan isu-isu mencatur hadirin mah, kita padahal udah niat jam 8 nya nih, tapi kesononya melakukan aktivitas, baik aktivitas ibadah, aktivitas dunia, maka nggak membatalkan niat. Udah aja niatnya sah hadirin, walaupun tidur, besok nggak niat lagi, udah sah niatnya. Cuma yang bagus aja di dunia nganyar-nganyar memperbaharui niat, walaupun kita udah niat tadi sholat tarawih atau jam 8 atau jam 9 jam 10, bagusnya nanti kita niat lagi, hanya bagusnya aja hanya afdol ya. Kalau nggak niat lagi biasa. Jadi yang kedua ini ya, apabila ada orang yang meninggal niat lupa hadirin, nggak lupa kan disebutnya, atau kesiangan atau malas niat, tetap orang itu besok melakukan ibadah puasa. Terus wajib mengqadha. Nah ini kalau puasa fil fardhi, kalau puasa fardu. Gimana kalau puasa sunnah? Ya, kita bangun jam 9 nih, pengen puasa Senin, Kamis, bangun jam 9 nanti. Begitu bangun jam 9, ada niat pengen puasa. Ya, ada niat. Ya. Terus kita niat jam 9 tuh, puasa sunnah hari Kamis atau puasa yang lain. Itu boleh. Ya, kalau puasa sunnah boleh hati. Atau kita pengen puasa hari Senin, puasa sunnah, lalu kesiangan hadirin, bangunnya jam 10, kesiangan tuh, udah aja niat jam 10 ya, lalu kita puasa sunnah.
jam 10 kita. Ya, sebelum belum makan nasi ulam aja hadirin mah. Kalau sudah makan nasi ulam, Allah udah lapar. Tapi kalau puasa fardu, niatnya mulai malam hari, mulai kita buka nanti ya sampai dengan pada waktu masuk waktu imsak. Pokoknya sebelum subuh dah. Itu harus sendiri. Nggak boleh setelah yaitu orang sholat subuh. Ya, kalau seperti itu hadirin mah kejadian apa? Sebabnya nanti jam 5 bulan niat orang udah sholat subuh, udah bubar bahkan nanti tetap kita masih puasa, tetap wajib nantinya mengkodok puasa. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, wasadisu yang ketiga, alaman kepada orang tasahur. Sahur ini orang Jonan dia menyangka bahwa alaili masih tetapnya malam, maka hadirin makan sahur dikirain masih malam, dikirain jam 2 atau jam 3 atau jam 4. Pabana maka jelas apa hilahu ya bedanya, beda sangkaannya. Lagi enak makan sahur nanti dikirain baru jam 4. Nggak tahunya di masjid lagi baca doa kunut hadirin. Diputar nggak tahu dunia anaknya itu mah. Nah seperti itu. Nah setelah itu udah nggak boleh makan minum, berhenti imsak di Saudi karena menghormati di bulan suci Ramadan. Nah setelah itu wajib mengkodok. Maka hati-hati ya, kalau kita bangun apalagi pas bangun kesiangan kebetulan udah masak segala macam, lihat jam dulu hadirin. Jangan sampai kita makan minum kalau udah jam 7 pagi hadirin. Nah kalau seperti itu kita nggak boleh makan, nggak boleh minum. Nanti tetap wajib mengkodok. Ya, yang pakai harus hati-hati bangun sahur ini. Kali itu listrik mati hadirin mah. Ya, kita nggak tahu hadirin. Ya, udah gitu jam diputar lagi yang mana kita. Ya, terlambat 2 jam hadirin mah. Ya, nggak tahu udah jam 6, nggak tahu udah jam 6. Nah, kalau ada kejadian seperti itu dalam matan Saminah, ya imsakun, nggak boleh makan, nggak boleh minum lagi dah. Ya, kayak puasa terus memelihara dari yang membatalkan puasa. Nah setelah itu hadirin kita nanti wajib mengkodok. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu yang ketiga. Warobiku ada yang keempat, alaman afdorok kepada orang yang berbuka puasa, membatalkan puasa. Dibuka puasa itu zona orang ini nyangka al-ghuruba udah tenggelam matahari, maka minum aja dikirain udah maghrib. Yang keempat udah maghrib, pabana hilaku nggak taunya ini jelas beda sangkaannya, nggak tahu belum maghrib baru jam 5 baru jam 5 atau baru setengah 6. Ya, kalian ada bocah aja iseng-iseng hadirin mah. Aja baik hadirin di rumahnya mah. Kebetulan bapaknya lagi tidur lagi yang rumahnya mah hadirin. Ya, anaknya aja dia kaget kali udah maghrib, dia kalian nyepi lagi. Dia kalian jam lagi. Main makan baik hadirin mah. Nggak taunya baru setengah 6. Nah kalau ada orang yang sepertinya kejadian seperti ini hadirin, ya, maka saat itu juga nggak boleh makan dan minum, langsung berhenti nungguin sampai maghrib. Pertama, yang kedua tetap wajib mengkodok puasa karena dia nggak lihat TV lagi, karena dia nggak lihat jam lagi.
main tebak-tebak aja, jadi menyangka-nyangka aja udah maghrib. Ya, kesalahannya di situ. Ya. Dia nggak mengoreksi lagi, ya, nggak teliti lagi. Harusnya dia teliti ya, ya, dia lihat jam lagi, setel TV lagi, atau dia dengerin yang lain. Ya. Makanya kalau orang yang api kan ini puasa di TV kan tuh beda-beda ujungnya, hadirin kadang-kadang. Itu kalau anak saya udah duduk pertama, saya suruh jangan buka. Lihat yang TV aku dulu, lihat TV yang aku dulu. Kalau udah tidak, boleh saya suruh makan dulu. Karena India walaupun jaraknya 2 menit, hadirin takut belum masuk. Tapi kalau udah 3 kan hadirin masa ini belum masuk sih. Ya, tak sabar dah tungguin 1 menit 2 menit. Itu saya kalau di rumah ini lihat TV. Udah beduk. Kata anak saya, ya buka ya, jangan. Lihat TV dulu yang lain. Bentar lagi, lihat TV Upit. Bentar lagi lihat si Otong hadirin. Wah udah, ya, yang udah 3, wah paling ngeceknya sudah ada ngecek hadirin. Emang bukan teman lihat di TV, nanti beduknya yang paling cepat, teman banget. Dia cari TV yang beduknya cepat, ada di coba. Nah, makanya kita bisa sabar paling 1 menit hadirin mah. Nah, kalau ada kejadian seperti misalkan hadirin orang sahur nih, ya, orang buka puasa, ya, ternyata belum waktunya datang maghrib. Walaupun maaf hadirin cuma 10 menit, jangan dibilang takut, tetap nanti wajib mengkor. Makanya kudu sabar, kan puasa melatih kita. Yang paling terpenting puasa melatih kita untuk agar menjadi orang yang sobar. Sobar nanti benar-benar. Kalau ingin menjadi orang yang sobar, kaswatus saumi. Ya, di dalam menafsirkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kamu kepada Allah melalui sobar dan sholat. Hadirin sebenarnya hadirin puasa ini pertama lihat kita memperbanyak sholat hadirin, ada sholat sunat tarawih. Sebenarnya kita disuruh minta tolong sama Allah dari segala permasalahan hidup. Sebab kata Allah, hai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kamu kepada Allah. Ya, melalui sholat dan sholat. Hadirin di dalam surat Al-Baqarah ada 2 ayat, ya, yang mana 2 ayat ini hadirin maknanya sama, pengertiannya sama, cuma kalimatnya aja. Yang pertama, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun ila alal khasiyah. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Itu satu surat, ada 2 ayat maknanya sama. Maknanya intinya begini hadirin. Hai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kamu kepada Allah melalui sobat dan sholat. Disuruh kita akan Allah minta tolong melalui sobat dan sholat. Ya. Nah seperti di bulan puasa, ya hadirin, ya kita kan memperbanyak sholat. Di antaranya sholat sunat tarawih. Di bulan-bulan lain nggak ada hadirin. Ya. Di bulan-bulan lain kita nggak pernah sholat 20 rakaat hadirin. Ya. Aja kadang-kadang suka lewat hadirin. Ya, tujuannya kita disuruh minta tolong tuh. Ya. Karena emang hidup ini hadirin bermacam-macam permasalahan. Ya. Dan emang kita walaupun nggak ada permasalahan, tetap kita perlu minta tolong kepada Allah. Yang kedua, di bulan Ramadan ini kita suruh puasa. Puasa itu membentuk diri kita agar kita menjadi orang yang sobar. Kita sobar. Dan di rumah ada makanan hadirin halal, rezekinya kita yang nyari, yang punya kita, nggak ada istri, ya nggak ada anak. Kan kita bisa makan diem-diem, tapi kita nggak mau hadirin.
karena belum waktunya itu sobat banget kita. Bahkan kita pengen marah hadirin, kita tahan hadirin, kita tahan. Tuh sobat banget hadirin. Makanya orang yang berpuasa hadirin membentuk kepribadian menjadi orang yang sobar banget orang puasa. Asal sobarnya jangan banyak tidur ya hadirin. Sobar banget ya, itu puasa begitu, sholat memperbanyak sholat ya, dan kita nggak makan nggak minum serta menahan dari yang membatalkan puasa di bulan suci Ramadan ya, sebenarnya menyeret kita untuk minta tolong kepada Gusti Allah. Wasta'inu bisobri wassalam wa innaha lakabiratun ila alal wasiin. Terus di dalam ayat yang lain surat Al-Baqarah juga, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisobri wassalam innallaha ma'as sabirin. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah ya, jadi yang keempat, apabila ada orang yang berbuka puasa dia nyangka udah maghrib, ternyata belum maghrib, maka dia wajib imsak, nahan dari makan minum serta dari yang membatalkan puasa pada saat itu berhenti makan minumnya, nanti wajib dikot. Wal bisu yang kelima, alamat banget kepada orang yang nyangka ya, alamat kepada orang banget yang jelas ya, lahu kepadanya yauma salasina min Sya'ban, daripada bulan Sya'ban ya. Pede aja dah hadirin orang ini, kalian tanggal 30 Sya'ban ya, dia makan, dia minum ya. Kalian tanggal 30 Sya'ban dia makan, minum jam 9, jam 10 dia makan minum. Gak tahunya hadirin pada saat itu tanggal 1 Ramadan anahu min Ramadan. Gak tahunya orang itu jaga tanggal 1 Ramadan. Pada saat itu juga dia gak boleh makan, gak boleh minum, berhenti. Nanti wajib mengkodok puasa. Tuh hadirin ya. Yang terakhir yang keenam, puasa disu. Ini yang biasa banyak terjadi nih hadirin dalam makan sabunan, yaitu alamat kepada orang sabakohu ya, yang ketelanjuran ini orang apa ma'mul mubalagoti ya, yaitu rokok air ya, al-mubalagoti yang membangkitkan milman maloti daripada cuci kumur pada waktu berwudu, wal intinsaki dan menghisap air ke dalam hidung. Hadirin ya, yang keenam wajib imsak, nanti wajib berkodok kepada orang yang berlebihan pada waktu berwudu, cuci kumur berlebihan begitu hadirin, terus ketelan hadirin itu batal sebab berlebihan. Nah dia walaupun batal tetap nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nanti wajib mengkodok. Kenapa demikian hadirin? Sebab maaf, cuci kumur, berkumur-kumur pada waktu berwudu dan menghisap air ke dalam hidung hukumnya sunnah. Sedangkan memelihara, menjaga dari yang membatalkan puasa hukumnya wajib. Bahkan kalau sampai takut ketelan hadirin, di dalam kitab Kifayatul Ahya udah aja asal bahasa aja kita, asal bahasa, takut nggak bisa menjaga diri kita sehingga air
ya pada waktu cuci kumur sampai ketel asal bahasanya. Nah, kalau bocah mana gitu hadirin kan itu sunnah hukumnya ya. Sunnah hukumnya ya, cuci kumur hukumnya sunnah, mengasih air ke dalam hidup sunnah. Istilahnya gini, walaupun nggak puasa kita nggak cuci kumur, nggak memisah air ke dalam hidup, lagi nggak puasa, hadirin kita tinggalin, sah wudhu kita. Itu lagi nggak puasa, sah wudhu kita. Terlebih-lebih lagi puasa karena takut kemasukan air. Tapi kalau kita bisa memelihara diri, nggak bakalan masuk air kalau kita cuci kumur atau masukkan air ke dalam hidup, maka silakan. Tapi kalau khawatir nggak boleh. Jangan sampai kita mengejar-ngejar sunnah, sebiji kumur apa, lalu kita bisa batal puasa. Kan harus kita pelihara dari yang membatalkan puasa kita jaga. Contoh gini hadirin. Ada orang sholat isya, ada orang sholat isya, dia sholat isya. Begitu sampai di masjid, dia cuma qobliyah ba'diyah, isyanya nggak dikerjain, sah nggak puasanya, sah nggak sholatnya? Nggak sah. Ya. Orang pengen sholat isya, yang dikerjain qobliyah ba'diyahnya doang, isyanya nggak dikerjain, nggak sah tuh qobliyah ba'diyah isya. Ya hadirin. Walaupun dia gak qobliyah ba'diyah, tapi dia isya sah, udah sholat isyanya sah, sholat isyanya sah, sholat isyanya sah. Tapi dia qobliyah isya, ba'diyah isya, tapi sholat isyanya gak dikerjain hadirin, yang gak sah hadirin. Ya. Tapi dia kalau sholat isya, qobliyah ba'diyahnya gak dilaksanin, dia sah sholat isyanya. Tapi yang bagus kan, walaupun begini demikian, yang sunat-sunat tetap kita kerjain. Ini hanya tamsil aja, perumpamaan. Nah begitu pula ini kalau kita lagi puasa, ini seandainya kalau kita cuci kumur, mengisap air ke dalam hidup masuk, ya sampai ke dalam perut kita, sampai terus masuk, ya lebih bagus satunya kita meninggalkan yang sunnah. Kita pelihara yang wajib, yaitu memelihara dari yang membatalkan puasa. Akan tetapi kalau bisa memelihara diri sampai nggak masuk itu air, ya apakah melalui hidup atau melalui yaitu lisan kita, maka silakan. Nah apabila terjadi yang berlebihan, wudunya berlebihan, memasukkan air ke dalam hidup berlebihan, maka tetap batal puasa karena berlebihan. Dia nggak boleh makan, nggak boleh minum, nanti wajib dikot. Makanya dalam kitab Fathul Ahyar ini dijelaskan wudunya gini aja, asal itu aja basah bibirnya, asal air kena hidung, takut orang. Ya. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini dalam perkara wajib imsak juga, ya, nahan dari makan dan minum serta yang membatalkan puasa. Tetap nanti setelah itu wajib mengqadha puasa. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah.